Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah sanuwasil ad-dars al-kitab al-akhlaq al-Qur'aniyah. Halaman Ishrun. Baca yang ini. Baca Said, qissatun wa ibratun. Baca aja. Iya, yang tadi atau yang belum? Yang Al-Faslu As-Tsani. Enggak, kamu baca artinya juga lah. Kisatun sebuah enggak kau tulis artinya. Jah. Loh. Kenapa begitu? Ditulis artinya. Tuh. Loh, ya memang ditulis artinya, ditulis harokatnya, memang kayak gitu. Namanya isi kitab kok. Isi kitab itu bukan cuman harokatnya diisi, artinya juga, biar kalian tuh tahu artinya. Baca Fit. Ditulis artinya. Kemuliaan jiwa beserta amarah. Baca kitab itu beda sama baca Quran. Kalau kita jarang baca kitab, kaku mulut kita itu. Kalau sering baca Quran kan udah terbiasa. Begitu juga baca kitab. Kalau udah biasakan maka terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa nanti kaku kita awal-awal. Yang biasa gitu. Diceritakan seorang laki-laki yang bodoh, dari golongan orang yang bodoh. diceritakan seorang laki-laki dari golongan yang bodoh. Tariqas sahabi, yang telah menghalang jalan seorang sahabat. Sahabi Jalili, seorang sahabat Al-Jalili yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Abbas, dan dia telah menghalang. Apa? Dan Ibnu Abbas Ada dan dia maksudnya akana dan adanya Ibnu Abbas dia Ibnu Abbas atau dia Baharul Ilmi wa Turjamanul Quran, adalah lautan ilmu dan pakar Al-Quran. Pada ar-rajulu yakilu, laki-laki telah memulai untuk melontarkan syataima wasababa Ibnu Abbas, cacian dan hinaan untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas suamitun la yaruddu, Ibnu Abbas berada dalam keadaan diam dan tidak membalas. Wan nasu yang duruna wa ta'jabuna, dan manusia melihat dan takjub. ya ta'ajjabuna, mereka takjub. Ras, itu dibiasakan baca kitab. Oke, lanjut. Al-Faslu Ats-Tsani, pasal yang kedua. Al-Faslu Ats-Tsani. Ats-Tsaniyu maksudnya. Fasal yang kedua. Asyukru amali.
Asyukru amali syukur. Asyukru amali syukur al-amali. Beramal. Taskhirun ni'ami. Taskhiru memanfaatkan atau menjadikan an-ni'ami, nikmat-nikmat. Taskhiru memanfaatkan atau menjadikan an-ni'ami, nikmat-nikmat, li khidmatid dini, untuk melayani agama. Tulis murid, li khidmatid dini, untuk melayani agama. Asyukru, syukur. Manhaju hayatin, manhaju hayatin. Apa artinya manhaj? Kalau di sini diartikan jalan atau metode atau cara. Manhaju hayatin, jalan kehidupan atau metode kehidupan bisa. Manhaju hayatin. Apa ucar Farid? Ini pulpen. Jalan kehidupan. Kau enggak bawa pulpen masuk kelas. La mujarradu, bukan semata-mata. La mujarradu, bukan semata-mata. Kalimatin, suatu kalimat atau kalimat, macam-macam kalimat, macam-macam ucapan. Jalan kehidupan. Syukur itu jalan kehidupan, bukan sekedar ucapan. Asyukru manhaju hayatin. Syukur itu adalah jalan kehidupan, bukan sekedar ucapan. Ya bunayya, wahai anakku, al-habibi, yang tercinta. Ya bunayya, wahai anakku, al-habibi, yang tercinta. Asyukru, syukur, laisa, bukan, mujarroda kalimatin, bukan sekedar ucapan, kalimat atau perkataan. Laisa mujarroda kalimatin, bukan sekedar ucapan alhamdulillah. Jadi syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan begitu syukur. Laisa mujarroda kalimatin, bukan sekadar ucapan atau kalimat atau perkataan alhamdulillah. Tatamtimu, yang engkau gumamkan. Apa tahu gumamkan? Tatamtimu, yang engkau gumamkan. Bergumam. Tatamtimu, yang engkau gumamkan. Biha, dengan biha itu kembali ke kalimat alhamdulillah. Biha, dengan kalimat alhamdulillah. Bagaimana cara kembalinya? Tulisnya itu gampang aja, kasih kode. Biha, contoh kodenya biasa begini, cuma kode 1 kalimat
kasih kode begini, ada domir biha, dengan ini kodenya, gitu. Jadi ini maksudnya ini, kayak gitu biar nggak pusing, biar nggak panjang nulisnya. Syafataka, syafataka, kedua bibirmu. Syafataka, kedua bibirmu. Ba'da ta'ami, setelah makan, awis syarabi, atau minum. Jadi kamu ngomong setelah makan alhamdulillah atau setelah minum alhamdulillah. Jadi syukur itu bukan seperti itu kata. Jadi makna syukur itu bukan seperti itu kata ulama. Tapi yang kamu praktekkan dalam kehidupan kamu. Bal huwa, akan tetapi dia, maksudnya dia apa? Maksudnya tetapi syukur itu bagaimana? Bal huwa, tetapi dia, manhaju hayatin, jalan atau metode atau cara kehidupan. Manhaju hayatin, jalan kehidupan. Mutakamilun, yang utuh atau sempurna atau komplit. Bisa diartikan utuh, sempurna, komplit. Mutakamilun, yang utuh. Asyukru al-hakikiyu, hakikat syukur. Asyukru al-hakikiyu, hakikat syukur. Hakikat syukur itu bagaimana? Huwa adalah ang tastakhdima, untuk kamu gunakan, la tastakhdim, jangan kamu gunakan, jangan kamu pakai. An tastakhdima, untuk kamu menggunakan an-ni'amah, nikmat. An-ni'amah, nikmat. Nikmat allati, yang a'taqallaha, a'taqa, yu'ti. Apa artinya yu'ti? Beri. A'taqallaha, yang Allah telah berikan kepadamu. A'taqallaha, telah memberimu. Siapa? Allah. Artinya Allah telah memberikan kepadamu apa? Iyaha, beruha. Iyaha itu, ha itu kembali ke nikmat. Iyaha berupa nikmat. Fil masari, di jalan. Di jalan, fil masari, di jalan, alladzi, yang yardihu, diridhoinya. Di jalan yang yardahu, yardihu, ya, yardihu, diridhoinya. Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu di jalan yang diridhoinya. Maksudnya seperti apa? Jadi syukur itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada syukur dengan lisan. Nah, syukur dengan lisan itu bagaimana? Memuji Allah, seperti alhamdulillah, itu termasuk syukur dengan lisan. Tapi enggak seperti itu, enggak secara utuh.
Itu termasuk syukur dengan lisan, iya. Karena kata ulama, ada amalan yang berat, yang ringan dikerjakan, pahalanya besar, tapi sedikit sekali yang mengerjakan. Apa? Zikir. Ya termasuk alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan itu apa? Memuji Allah dengan lisan. Alhamdulillah. Itu termasuk syukur dengan lisan. Ada namanya syukur dengan hati. Kalau syukur dengan hati seperti apa? Yaitu mengakui semua nikmat dari dalam hati, bahwasanya semua yang diberikan Allah. Itu namanya syukur dengan hati. Nah, yang di sini jelaskan syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan. Bagaimana cara syukur dengan anggota badan? Yaitu menggunakan seluruh badan kita untuk taat kepada Allah. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, semuanya kita gunakan untuk taat. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Jangan sampai tangannya dibuat untuk maksiat, matanya untuk maksiat. Oh, enggak syukur namanya itu. Itu malah zalim, itu kufur nanti. Allah sudah kasih mata, ya digunakan. Allah sudah kasih otak, Allah sudah kasih mulut. Ya, tanda kalian syukur sebagai penghafal Quran apa? Ya kamu hafal Quran, kamu udah sehat. Ya kamu hafal Quran, jangan di kelas kau malah tidur. Itu enggak syukur, berarti dijadikan sebagai penghafal Quran. Ya tanda salah satu syukurnya santri ya seperti itu. Dikasih ada di pondok saya dulu di Jawa, dia buta tapi ngapal Quran 30 juz. Kita yang punya mata enggak bisa ngapal 30 juz. Kita udah bisa ngelihat, bisa mendengar secara sempurna, belum bisa ngapal 3 juz. Tapi ada orang Jawa Barat, kalau ya namanya Aziz, dia buta. Cara ngapalnya gimana saat? Pakai speaker. Nah, jadi kelebihannya dia mungkin Allah kasih kelebihan sendiri di pendengarannya. Dia pendengarannya itu kuat. Tapi dia buta, ngapal 30 juz dia, suaranya bagus kalau ngaji. Orang Jawa Barat, orang Tasik kalau salah. Makanya anak-anak itu sering jahilin dia, sering apa? Sembunyiin speakernya itu loh. Tahu speaker kan? Speaker kalian tuh yang punya speaker tuh, digunakan, dimanfaatkan untuk ngapal Quran 30 juz. Bayangkan, modal speaker bisa ngapal Quran 30 juz. Kita yang punya mata, punya kaki, punya pendengaran yang utuh, tapi nggak bisa ngapal 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi 30 juz. Nah, ini kurang syukur namanya kita ini. Dia yang nggak punya mata bisa ngapal 30 juz. Nah, itu namanya syukur dengan anggota badan. Malah tidur di kelas, aduh, itu nggak syukur namanya seperti itu. Parit. Jadi syukur itu ada namanya syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan. Itu namanya syukur. Apa itu makna syukur? Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Kata ulama, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu adalah menjaga nikmat yang sudah ada. Menjaga nikmat yang sudah ada. Wa qaidul mawjud, dan menarik nikmat yang belum ada. Itu namanya makna syukur. Kata ulama, asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud, menjaga nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Kamu punya hafalan 5 juz, kamu jaga, namanya syukur. Jangan kamu hilangkan, berarti kamu enggak syukur. Udah dikasih Allah mudah ngapal 5 juz, 10 juz, tapi kamu hilangkan, berarti kamu enggak syukur. Karena enggak sesuai dengan konteks makna syukur. Syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Mafhum? Yang udah punya hafalan 5 juz, saya start. 1 bulan kemudian, 2 minggu habis liburan balik ke pondok, aduh, hilang semua. Syukur apa enggak itu? Masuk kategori syukur enggak itu? Hah? Masuk kategori syukur enggak itu?
Wallahu a'lam. Apa tadi? Laqad a'takallah, sungguh telah memberimu Allah. Laqad a'takallah, a'taka, sungguh telah memberimu Allah jasad sahihan yang Allah sudah kasih kita jasad yang sehat. Wa aklan, dan akal, wa zakian, dan cerdasan, wa waktan, dan waktu, saminan, yang berharga. Saminan, Allah sudah kasih kita jasad yang sehat, akal yang cerdas, waktu yang berharga. Apalagi wa syarfaka dan kemuliaanmu bihafzil Qur'ani, dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi kemuliaanmu dengan menghafal Al-Qur'an. Wa syarfaka. Allah sudah kasih kamu jasad yang sehat. Allah sudah kasih kita jasad yang sehat, akal yang cerdas, waktu yang berharga, dan Allah memberikan kita kemuliaan dengan menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diberikan cuman kepada umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Enggak ada Al-Qur'an setelah umat-umat terdahulu. Yang ada itu cuman lembaran-lembaran. Kalau di Al-Quran itu ya umat Nabi Muhammad. Allah sudah memuliakan kita dengan Al-Quran, terus dihafal lagi. Lebih mudah ngapal Quran atau hadis? Lebih mudah hafal Quran. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mudakkir. Hafal hadis itu lebih agak sulit dia. Ngapal namanya, qala haddatsana Ibnu Abbas, qala haddatsana Abu Hurairah. Ngapal. Fahal, maka apakah minasyukri, dari syukur. Fahal, maka apakah minasyukri, dari syukur. Angtastakhdima, untuk kamu gunakan hadhin ni'ami, nikmat-nikmat ini, hadhin ni'ami, nikmat-nikmat ini, fin naumi, di dalam, atau maksudnya fin naumi dalam tidur, maksudnya berlebihan untuk tidur. Wal kasali, dan bermalas-malasan. Apakah termasuk syukur ketika kamu menggunakan nikmat-nikmat Allah, kamu gunakan untuk tidur, untuk malas-malasan? Apakah termasuk syukur seperti itu? Enggak termasuk. Allah sudah kasih kamu nikmat, sudah kasih kita nikmat-nikmat, tapi kita gunakan malah untuk tidur aja, untuk malas aja. Itu enggak termasuk dalam kategori syukur di sini katanya. Amfi maksiati, atau apalagi di dalam kemaksiatan, atau amfi maksiati, atau di dalam kemaksiatan. Al-muna'imi, kepada zat yang dermawan, yang bernikmat. Al-muna'imi, maksudnya Allah di sini, zat yang beri nikmat atau zat yang dermawan. Kamu gunakan matamu untuk maksiat, gunakan tanganmu untuk maksiat, itu lebih-lebih enggak termasuk syukur. Asyukru, syukur huwa adalah
Asyukru, syukur huwa adalah al-amalu, perbuatan atau amal. Syukur adalah perbuatan atau amal. Syukur itu adalah perbuatan atau amal. Amal kebaikan maksudnya. Ta'ammal renungkanlah. Ta'ammal renungkanlah qaulihi ta'ala, firman Allah. Renungkanlah, ta'ammal renungkanlah qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala. Renungkanlah qauli ta'ala, firman Allah ta'ala. Li ali Dauda, kepada keluarga Daud, Nabi Daud. Li ali Dauda, kepada keluarga Daud. Li ali Dauda, kepada keluarga Daud. Li ali, kepada keluarga Daud. Wahum, dan mereka, wahum, dan mereka ahlu milkin, orang-orang yang memiliki kerajaan. Ahlul malakin, ya. Ahlul malakin, orang yang memiliki kerajaan. Wa quwwatin, dan kekuatan. Wa quwwatin, wa ahlu malakin, orang yang memiliki kerajaan. Wa quwwatin, dan kekuatan. Renungkanlah keluarganya Daud, mereka orang yang memiliki kerajaan dan kekuatan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Sabah. I'malu, beramallah. Berbuatlah, beramallah. I'malu. I'malu, beramallah kalian. Ala Dauda, keluarga Daud. I'malu, beramallah kalian. Ala Dauda, keluarga Daud. Syukron, sebagai bentuk syukur. Beramallah kalian keluarga Daud, syukron, sebagai bentuk syukur. Wa qalilun, dan sedikit sekali. Wa qalilun, dan sedikit sekali. Min ibadi, dari hamba-hambaku. Min ibadiya, dari hamba-hambaku. Asyakuru, yang benar-benar bersyukur. Kata Allah, beramallah kalian wahai keluarga Daud dengan sebagai bentuk syukur. Allah yang katakan, wa qalilun min ibadiyas syukuru, sedikit sekali dari hamba-hambaku ini orang yang mau bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran. Lahidhu, apa itu lahidhu? Lahidhu, memperhatikan atau perhatikanlah gitu. Lahidhu, perhatikanlah ya bunayya, wahai anakku.
Ya bunaya wahai anakku, annahu bahwasanya maksudnya bahwasanya siapa? Allah maksudnya. Bahwasanya Allah qala telah berfirman Allah telah berfirman, i'malu, beramallah kalian. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan, walam yakul, dan dia maksudnya Allah. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan, kulu, katakanlah kalian, bukan itu, tapi Allah katakan i'malu, beramallah kalian. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan kulu, berkatalah kalian, bukan itu yang Allah katakan. Fal'amalu maka beramal. Fal'amalu maka beramal huwa adalah asdaqu burhanin. Huwa adalah asdaqu burhanin, bukti paling jujur. Burhan itu bukti. Asdaqu burhanin, bukti paling jujur. Ala syukri, atas syukur. Ala syukri, atas syukur. Ustaz Widian, setiap pertemuan berapa lembar? Satu halaman atau satu lembar? Satu lembar. Berarti kita satu lembar juga. Farid, tidur kau? Coba baca. I'malu ala Dauda. Coba baca Farid. I'malu ala Dauda. Awas kau enggak tulis. Aina. Coba baca. I'malu, yang udah ada rokatnya itu loh. I'malu ala Dauda syukran wa qalilun. Jah. Artikan, bukan? Kan udah ada rokatnya itu. Oh, kau ni i'malu ala Dauda syukran. Kalian ala Dauda, ala keluarga, beramallah kalian keluarga Daud. Loh, kau ambil kitabnya Nopal. Bukan cuma kau yang ngantuk di sini, kita juga ngantuk, kita juga capek. Malah kau yang kenapa gak diisi? Udah tahu artinya jadi nggak mau diisi? Hah? Mana itu udah ada rukatnya itu. I'lamu i'malu. Ketinggalan. Kenapa? Kenapa ketinggalan? Kharitatu tariqin. Kharitatu kharitatun tariqun. Aslinya begitu. Kharitah itu apa? Peta itu loh, peta jalan. Kharitatu tariqin, peta jalan.
Haritatun tariqun. Naat ini, naat. Haritatun tariqun. Peta jalan. Lil abdi, bagi seorang hamba. Lil abdi asyukuri, bagi seorang hamba asyukuri yang syukur, bersyukur. Peta jalan bagi seorang hamba yang bersyukur. Kaifa tahawwala, bagaimana keadaan hayatuka, kehidupanmu. Kaifa tahawwala hayatuka, hawala yuhawilu, kaifa tuhawwila, bagaimana keadaan kehidupanmu. Ila sajadatis syukri, ila sajadatis syukrin, atas sujud syukur atau ke sujud syukur. Sujud syukur. Ila ke sajadatis syukrin, sujud syukur. Daimatin, terus menerus atau selalu, terus menerus. Oh, hawala. Hawala itu merubah, astagfirullah. Cocok keadaan, cuman enggak cocok kalau digantikan keadaan. Bagaimana kamu merubah kehidupanmu ke sujud syukur terus menerus? Bagaimana begitu saja? Merubah. Bagaimana kamu merubah kehidupanmu ke sujud syukur terus menerus? Syukrul jawarihi, syukur anggota badan. Jawarihi, anggota badan. Syukur anggota badan. At-tawdhifu as-sahihu, at-tawdhifu as-sahihu, naat. At-tawdhifu as-sahihu, naat. At-tawdhifu as-sahihu. Oh, artinya, cepat kali kau ya. At-tawdhifu, pemanfaatan atau penggunaan. As-sahihu, apa artinya sahih? Pemanfaatan yang benar. La tastakhdim, la tastakhdim, jangan kamu gunakan. Ainaka, matamu. La tastakhdim, jangan kamu gunakan. Ainaka, matamu. Allati, yang an'amallah, allati an'amallaha, allati yang an'amallaha, Allah beri nikmat. An'amallaha, yang Allah beri nikmat. Biha, biha itu kembali ke muannas. Biha itu kembali mana? Hah? Mata, mata. Jangan kamu gunakan matamu yang Allah telah berikan nikmat. Biha, dengan mata itu, maksudnya dengan mata tersebut. Alaika, atasmu. Biha itu kembali ke mata, haknya itu kembali ke mata. Alaika, atasmu. Fin nadhari, di dalam melihat. Ilal harami, perkara yang haram.
Jangan kamu gunakan matamu yang Allah berikan, sudah kasih nikmat mata, tapi jangan kamu gunakan dalam melihat perkara yang kayak haram. Apa itu perkara haram? Ya apa saja yang Allah haramkan. Melihat perempuan yang bukan mahram, lewat perempuan, jadi matanya gini dia, jadi nggak mau kedip dia. Nah, itu nggak boleh, itu haram, itu dosa, itu harusnya tundukkan pandangan, bukan malah dipoto. Ada saya lihat di HP-nya Ihsan, malah dipoto itu yang karyawan BMS. Ini saya bilang apa ini, kurang ajar ini. Ya saya nggak tahu siapa yang moto, tapi ya santri, siapa lagi kalau bukan yang kalian pengen apa ini, dipoto lagi mau masuk apa matam itu, dipoto. Ini apa maksudnya ini? Jangan aneh-aneh. Jangan kamu gunakan matamu untuk melihat perkara yang haram. Ya apa aja yang di HP juga kan banyak perkara yang haram. Lihat lawan jenis yang bukan mau, lihat TikTok, masuklah. La tastakdim bal mati'ha, tetapi gunakanlah matamu, bal mati'ha, tetapi gunakanlah, ha itu matamu, gunakanlah mata, bin nadhari, dengan melihat fil mushafi, dalam mushaf, maksudnya lihat Al-Quran, fil mushafi, dalam mushaf, watafakkuri, dan memikirkan. Apa yang kau pikirkan? Watafakkur, tafakkur alam. Makanya orang naik gunung itu namanya tafakkur alam, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Oh ya Allah, bagaimana Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut. Itu namanya tafakkur alam. Fi kauni, di alam semesta. Fi kauni, di alam semesta. Memikirkan ciptaannya Allah di alam semesta. Jadi tapi kamu gunakan itu mata untuk lihat Quran, untuk melihat ciptaan Allah, lihat gunung, lihat itu kamu pikirkan. Ya bagaimana, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Allah ciptakan gunung dengan kokoh, Allah ciptakan laut, ciptakan langit tanpa tiang. Nah itu kamu gunakan seperti itu. Bukan kamu pikirkan, aduh kapan libur lagi nih ya, nanggung banget nih, aduh gimana itu. Kafi, sabarlah, isbir ba'da qalil. Terus la tastakdim, jangan kamu gunakan lisanmu fil ghibati, di dalam menggibah. Jangan kamu gunakan lisanmu untuk menggibah. Wan namimati, apa namimah? La tadkhul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. La tadkhul jannah namamun, tidak masuk surga orang yang adu domba. Jadi wan namimati, dan adu. Jangan kamu gunakan lisanmu untuk menggibah dan adu domba. Kenapa? Karena itu dosanya besar. Provokasi atau provokator. Oh itu di sana tadi gini, bilang gini, padahal enggak. Tadi itu Farid bilang gini sama kamu loh, gini Hafid itu begini, padahal enggak. Nah, itu jangan kamu gunakan seperti adu domba atau gibah temanmu atau gibah siapa aja, kan itu dosa besar. Terus lisannya digunakan untuk apa, Ustaz? Bal rattibha, tapi basahilah lisanmu. Bal rattibha, ada namanya kurma rotib, kurma yang basah. Rattibha, tapi basahilah lisanmu. Basahi dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Wa khabaru khawatiri,
wa khabrul khawatiri, dan memperbaiki, wa khabrul khawatiri, dan memperbaiki apa? Al khawatir itu apa? Bisikan yang ada dalam hati, bisikan buruk. Wa khabrul khawatiri, dan memperbaiki al khawatir, bisikan yang dari dalam hati, bisikan buruk. Gunakan lisanmu berzikir kepada Allah dan memperbaiki hatimu dari bisikan-bisikan yang buruk. La tastakhdim, jangan kamu gunakan apa? Yadaka, tanganmu, fil batshi, apa itu batshi? Dalam kekerasan. Batshi, fil batshi, dalam kekerasan. Wadzulmi, dan kezaliman. Jangan kamu gunakan tanganmu untuk kerusakan atau kekerasan dan kezaliman. Balistakhdimha, akan tapi gunakanlah. Ha itu kembali ke mana? Ha itu muannas, yat itu muannas. Balistakhdimha, tapi gunakanlah tanganmu fi musa'adatin, dalam membantu ad-dha'ifi, yang lemah, wal kitabati, dan menulis, an-nafi'ati, nafi'ati juga naat, wal kitabati atof dari ad-dhaifi, an-nafi'ati naat dari al-kitabah, jadi kasur. Hal dalam menulis an-nafi'ati, hal-hal yang manfaat. Gunakan tanganmu seperti itu. Jangan kamu gunakan mencuri, jangan kamu gunakan untuk merusak, untuk zalim, tapi gunakan untuk menolong yang lemah. Ada temanmu diganggu atau siapa, dibantu. Syukur ni'matil Quran, syukur atas nikmat Al-Quran. Zakatul ilmi, zakat ilmu. Zakat ilmu. A'zamu ni'matin, a'zamu paling besar, ni'matin nikmat. A'zamu paling besar. A'zamu itu namanya isim tafdil, ikut wazan af'ala. Ahsanu, aktsaru paling banyak, ahsanu paling baik, asgharu paling kecil. Artinya a'zamu paling besar, akbaru paling besar, aktsaru paling banyak. Namanya isim tafdil, ikut wazan af'ala. A'zamu ni'mati, paling besarnya nikmat. Hiya adalah Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Hiya, karena nikmat itu muannas pakai hiya. Hiya adalah Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Paling besarnya nikmat adalah Al-Qur'an. Makanya syukur ketika kita itu dijadikan penghafal Quran. Kalian syukur nggak jadi penghafal Al-Quran? Apa tandanya kalian syukur nggak jadi penghafal Quran? Apa tah? Tandanya syukur jadi penghafal Quran apa? Apa tah? Kamu syukur nggak menghafal Quran? Kan Al-Quran itu enggak. Tapi kamu saya lihat malas ngapal Quran lebih banyak waktu kemarin. Kenapa kau nggak mau ngapal Quran, Fatah? Malah kamu ngapal mufradat terus. Mau jadi gay, apa namanya? Mau jadi mutawif saya Ustaz.
bukan ini menjadi mutaif. Ya iya, Al-Quran juga dihafal. Justru Al-Quran itu nikmat yang paling agung itu Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa zakatuha, dan zakatnya. Wa zakatuha, dan zakatnya. An la tahtari an la tahtakirahu, an la tahtakirahu, untuk tidak meninggalkan atau melalaikan, an la, untuk tidak, tahtakirahu, untuk tidak meninggalkan hu Al-Quran, linafsika, untuk dirimu. Alim, ajarkanlah. Ajarkanlah tiflan, seorang anak kecil, apa? Al-Fatihati, surat Al-Fatihah. Ajarkanlah seorang anak kecil surat Al-Fatihah. Sahih, dan benarkanlah. Sahih, dan benarkanlah. Lizamilika, temanmu. At-tilawata, bacaannya. Benarkanlah temanmu bacaannya. Maksudnya benarkanlah bacaan temanmu. I'mal, apa artinya i'mal? Kerjakanlah, fil amr. I'mal, kerjakanlah. Hafid, bima, dengan apa? Hafidta, yang telah kamu hafal. Hafidta, maksudnya amalkanlah apa yang telah kamu hafalkan. Amalkanlah apa yang telah kamu hafalkan, maksudnya itu yang dari Al-Quran, amalkan. Kenapa? Karena khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, yaitu selanjutnya itu hadisnya itu. Khairukum, sebaik-baik kalian, orang ta'allama, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Jadi maksud hadis ini apa? Jadi sebaik-baik kalian itu apa? Orang yang belajar Al-Quran, bukan cuma belajar Al-Quran tapi dia mengamalkan isi Al-Quran, apa yang diharamkan Al-Quran, apa yang dihalalkan Al-Quran. Karena apa? Karena ya kalau ingin mendapatkan stempel khairukum man ta'allama Al-Quran, ya harus kamu belajar dan kamu amalkan. Jangan ngapal Quran tapi pacaran, auzubillah. Jangan ngapal Quran tapi cetan sama perempuan. Itu kan bertentangan dengan isi Al-Quran. Al-Quran itu yang mengharamkan pacaran, makanya dalam Al-Quran apa? La taqrabu zina. Bukan apa kata Allah? Bukan berzina, jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Makanya lafadznya jangan mendekati zina. Bukan, Allah tidak katakan jangan berzina, tapi la taqrabu, jangan mendekati zina. Apa salah satu pintu orang muda berzina itu apa? Pacaran. Mafhum? Saya enggak. Kenapa kalian senyum-senyum, ketawa-tawa? Hah? Ada yang senyum, ada yang ditobati. Makanya kata guru saya, tujuan kita mondok itu apa? Kalau cuma ngapal Quran, apa gunanya? Enggak ada gunanya. Tujuan kita mondok itu kalau cuma niatnya ngapal Quran, enggak ada gunanya. Kenapa? Tujuan kita mondok itu bagaimana kita semakin dekat sama Allah, semakin takut sama Allah, itu sebenarnya. Tapi ngapal Quran itu salah satu sarana atau jalan untuk dekat kepada Allah.
Tapi kalau kamu lupa tujuan kamu cari ilmu, mondok, maka nanti akan keluar apa? Apal Quran yang nakal, apal Quran yang nggak mau sholat, apal Quran yang pacaran, apal Quran yang pokoknya macam-macam. Yang nggak bawa keberkahan dalam keluarganya, yang nggak bawa keberkahan dalam kampungnya. Kenapa? Karena tujuannya tadi itu apa? Udah salah nih niat. Karena innamal a'malu binniyat. Diluruskan niatnya. Mafhum. Cuman tadi khidmatud dina, pelayan agama. Al-mas'uliyatu, apa artinya itu? Bertanggung jawab. Man mas'uliyah, siapa yang bertanggung jawab? Pelayan agama dalam kurung al-mas'uliyah itu bertanggung jawab. Ij'al, jadikanlah laka bagimu. Apa ini? Ij'al laka sahman, sebagai peran fi nasrati dinika, di dalam menolong agamamu. Fi nusratullah, pertolongan Allah. Fi nusrati dinika, dalam menolong agamamu. Jadikanlah dirimu sebagai peran di dalam menolong agamamu, maksudnya. Kun, jadilah nafian, orang yang bermanfaat, fi masjidika, di masjidmu. Jadilah orang yang bermanfaat di masjidmu. Atau nadzifhu, dan bersihkanlah masjidmu. Nadzifhu, dan bersihkanlah, hu itu masjid, kembali masjid. Nadzifhu, bersihkanlah masjid, bersihkanlah dia, maksudnya masjid. Tayyibhu, dan wangikanlah dia, berikan wangi-wangian, masjid maksudnya. Rattib, apa itu rattib? Rattaba yurattibu, rapikanlah. Masahifahu, mushafnya, rapikanlah mushafnya, maksudnya Al-Quran yang dalam masjid, rapikan. Termasuk salah satu untuk menolong agama apa? Yaitu tadi membersihkan masjid. Kamu kasih parfum biar nggak bau, kasih stela, atau rapikan apa Al-Quran yang ada di dalamnya. Itu termasuk salah satu menolong agamanya Allah. Itu termasuk kamu menjadikan orang yang manfaat. Kun, jadilah nafian, orang yang manfaat. Fi madrasatika, di sekolahmu atau lingkunganmu. Wahayyika, dan hidupmu atau kehidupanmu. Wahayyika, jadilah orang yang manfaat di lingkunganmu atau sekolahmu dan di kehidupanmu. Wahayyika, dan hidupmu, kehidupanmu. Asyakiru al-hakikiyu, asyakiru syukur, al-hakikiyu hakikat syukur. Asyakiru al-hakikiyu hakikat syukur. Huwa adalah, hakikat syukur huwa adalah. Taraka yatruku, hakikatnya syukur itu apa? Yatruku, dia meninggalkan asaron. Dia meninggalkan asaron, jejak atau bekas. Thayyiban, yang baik. Hakikatnya dia meninggalkan jejak atau bekas yang baik. Di ainama di mana saja atau dimanapun. Ainama di mana saja atau dimanapun. Halan, dia berada.
atau dalam keadaan apa saja. Jadi hakikatnya syukur itu apa? Dia meninggalkan jejak, meninggalkan bekas kebaikan dimanapun keberadaan dia. Dia tinggalkan ini, contoh dia di sini, keluar dari sini dia masih meninggalkan kebaikan. Dia punya jejak-jejak, itu tandanya ini orang-orang bersyukur. Al-qudwatul uzma. Al-qudwatu teladan al-uzma yang besar. Al-qudwatu teladan al-uzma, teladan terbesar. Al-qudwatul uzma teladan terbesar. Fi syukri dalam syukur. Teladan terbesar fi syukri dalam syukur. Ta'ammal, renungkanlah. Ta'ammal, renungkanlah halan keadaan nabiyika, nabimu. Hala nabiyika, hala nabiyika. Renungkanlah hala nabiyika, keadaan nabimu. Hala nabiyika, keadaan nabimu. Renungkanlah keadaan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allah telah bersalawat atasnya dan memberikan salam kepadanya. Wa qad ghafarallah, sungguh Allah telah mengampuni. Wa qad ghafarallahu, sungguh Allah telah mengampuni. Lahu, bagi nabi, untuk nabi, ma apa saja taqaddama yang telah lewat, min zambihi dari dosa nabi, dosanya, wamat dan apa saja ta'akhkhara yang akan datang. Wamat dan apa saja ta'akhkhara yang akan datang. Sungguh Allah telah mengampuni bagi nabi, untuk nabi, apa saja yang telah lewat dari dosanya dan apa saja yang akan datang. Jadi nabi itu sudah Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kamu lihat nabi, seorang nabi yang sudah Allah jelas-jelas ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi bagaimana? Nabi tetap bersyukur apa enggak? Ya tetap sholat. Nah, di sini ada satu cerita bahwasanya nabi itu benar-benar seorang hamba, wadomina dan menjamin lahu. Wadomina dan Allah telah menjamin. Wadomina dan telah menjamin Allah. Allah telah menjamin. Domirnya itu kembali ke Allah. Wadomina telah menjamin. Siapa yang telah menjamin? Allah. Lahu, untuk nabi, al-jannata, surga, wad darajata, dan derajat, ar-rafi'ata, yang tinggi. Allah sudah menjamin untuk nabi surga dan derajat yang tinggi. Wa ma'a dzalik, beserta demikian, dan beserta demikian, walaupun nabi sudah dijamin surga sama Allah, sudah dapat cap stempel masuk surga walaupun beliau masih di dunia, walaupun demikian, tapi apa yang beliau lakukan? Kana yakumul laila, adanya nabi yakumu, dia salat al-laila, berdiri di waktu malam, maksudnya salat malam. Yakumul laila, dia salat malam. Hatta tatafarratu, hatta tatafarratu,
sehingga pecah, dalam kurung watatasyaqqaqa, dan pecah juga, pecah-pecah, sehingga pecah-pecah atau sampai pecah-pecah. Beliau salat malam sampai pecah-pecah apanya? Qadamahu, kakinya, tumitnya itu loh. Tatafarrata wa tatasyaqqaqa, pecah-pecah atau terbelah-terbelah. Qadamahu, kakinya. Beliau kalau sholat malam tuh pecah kakinya, saking apanya? Min tulil wukufi, dari lamanya berdiri. Min tulil wukufi, dari lamanya, panjangnya berdiri atau lamanya berdiri. Kalau kita nggak mampu kayaknya seperti itu. Sholat malam itu beliau saking lamanya itu sehingga menyebab, gimana itu ya? Coba kamu pikirkan secara logika. Sholat malam, kenapa? Enggak, kamu pikirkan. Beliau sholat malam saking lamanya membuat kakinya pecah-pecah itu loh. Padahal malam itu nggak panas ya. Malam itu panas nggak? Enggak. Tapi beliau itu saking lamanya beliau berdiri sholat malam, kakinya beliau sampai pecah-pecah. Nah, bagaimana itu? Saking khusyuknya itu menghadap kepada Allah. Padahal beliau ini sudah dapat jaminan masuk surga. Kalau dipikir ngapain sholat panjang-panjang, tapi beliau tidak. Beliau ini adalah hamba yang bersyukur. Karena dengan posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dalam sholat, waktu sujud. Kalau kita kayaknya tuh 2 rakaat aja tahajud itu udahlah. Itu pun surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Pernah kalau sholat, saya pernah sholat tarawih 5 juz. Memang lama, aduh sakit. Kalau di Tembur gitu, pondok saya. Ada teman saya 30 juz satu malam, dari jam 8 sampai jam 3 subuh sahur selesai. 30 juz. Tapi bacaannya ya Masya Allah kayak orang, tapi memang Qur'annya lancar. Gantian mereka 3 orang imam, satu orang 10 juz. Latihan meniru Nabi. Falamma sa'alathu, maka ketika bertanya, falamma sa'alathu, maka ketika bertanya, hu itu kembali ke Nabi. Falamma sa'alathu, maka ketika bertanya kepada Nabi, maksudnya as-sayyidatu Aisyatu, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi. Maka ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepadanya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, bi isfaqi, dengan kasih sayang. Beliau bertanya kepada Nabi dengan penuh kasih sayang, karena beliau itu kasihan melihat Nabi, udah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, orang yang sudah dapat jaminan langsung dari Allah surga, tapi beliau sholatnya malam itu sampai pecah-pecah. Makanya Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan bi isfaq, dengan penuh kasih sayang. Limadza tasna'u, mengapa engkau lakukan ini? Limadza tasna'u hadza, mengapa kamu lakukan ini ya Rasulullah, ya Rasulallahi, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, Rasul utusan Allah. Mengapa kamu lakukan ini ya Rasulullah, wahai utusan Allah? Wa qad ghafarallahu lak, sungguh Allah telah mengampunimu. Maka apa jawaban beliau? Masya Allah. Wa qad ghafarallahu lak, sungguh Allah telah mengampunimu. Maka beliau menjawab beliau menjawab ijabatan dengan jawaban.
Ajaba, beliau menjawab, ijabatan dengan jawaban. Al-abdu, seorang hamba. Jawaban seorang hamba. Al-muhibbu, yang Allah cintai, yang mencintai Allah. Jawaban seorang hamba. Al-muhibbu, yang mencintai Allah. Al-mu'tarifu, yang dikenal. Al-muhibbu, yang mencintai Allah. Al-mu'tarifu, yang dikenal. Bil fadli, dengan keutamaan. Bil fadli, dengan keutamaan. Apa jawaban beliau? Afala akunu abadan syakura. Surat apa itu, Wafid? Apa itu? Hadis atau Quran? Afala akunu abadan syakura. Jawaban beliau, tidakkah aku, afala akunu, tidakkah aku menjadi abdan, seorang hamba, syakuran, benar-benar bersyukur, kata Nabi. Afala akunu, tidakkah aku ingin menjadi abdan, seorang hamba, syakuran, benar-benar bersyukur. Jawabannya Nabi kepada Siti Aisyah ketika ditanya. Ini jawaban apa ini? Hadza huwa. Ini adalah hadza, ini huwa adalah mantiku, ucapan atau logika atau pembicaraan. Mantiku rajuli. Ini ucapannya orang, mantiku logika ar-rajuli, seorang laki-laki. Mantiku logika, ucapan, bisa diartikan logika, ucapan atau pembicaraan. Ar-rajuli, seorang laki-laki. Al-uzma'a, al-uzma'i, orang yang agung, orang yang agung atau orang yang mulia. Afala akunu abadan syakura. Ini adalah ucapannya orang yang agung. Warid, capek tanganmu ya? Biasa pegal tangan. Ada dulu ustadz saya kalau masuk kelas itu, pokoknya nggak ada ininya, pokoknya tulis terus pelajaran kosos itu kisah-kisah Nabi. Pokoknya kalau saya itu masuk dari awal sampai bel itu nggak ada nulis terus, nggak pernah stop bercerita, menjelaskan, pokoknya nulis, ngejar target deh. Gini tangan biasa, pegal. Yang begitu. Ya, macam-macam tipe ustadz. Ada ustadz yang dia sedikit keterangannya tapi ngomong terus, akhirnya targetnya nggak selesai, lama juga selesai. An-ni'matu, suatu nikmat, la tadfa'uhum, tidak akan menjadikan mereka. An-ni'matu, suatu nikmat, la tadfa'uhum, tidak menjadikan mereka, ila takasuli. Apa itu takasuli? Malas-malasan, untuk bermalas-malasan. Wal gururi, dan apa gurur? Sombong atau angkuh. Jadi suatu nikmat itu tidak menjadikan mereka menjadi orang yang malas atau sombong atau angkuh. Makanya kuncinya orang sukses, kata para ulama, itu apa? Kuncinya manusia itu biar bisa bersyukur itu bagaimana? Kuncinya manusia bisa bersyukur bagaimana? Wangzur fi amri dinika.
Kata para ulama, wangzur fi amri dinika ila man fauqaka wa fi amri dunya ila man huwa dunaka. Jadi kalau kuncinya syukur itu apa? Wangzur fi amri dinika, kalau dalam urusan, lihatlah kalau dalam urusan agama, lihatlah orang yang di atasmu, fauqaka. Tapi kalau dalam urusan dunia, lihatlah orang yang ada di dunaka, di bawahmu. Jadi jangan kau balik, biar kamu mudah bersyukur. Kalau dalam urusan agama, kamu lihat orang yang di atasmu. Oh, orang atas saya ini lebih pintar, lebih banyak hafalan Qur'annya, banyak hafalan mufradatnya, lebih cerdas. Makanya saya harus seperti dia. Itu kuncinya sukses, kuncinya mudah bersyukur. Tapi kalau urusan dunia, kamu lihat orang yang di bawahmu, biar kamu itu bisa selalu bersyukur. Alhamdulillah saya masih punya baju, saya masih bisa makan. Karena banyak di kolong jembatan orang-orang itu yang nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya, susah makan, kadang 2 hari baru makan. Nah itu kalau dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawah. Tapi kalau urusan agama, lihat orang yang di atas. Ini dia hafal Quran 30 juz, saya harus bisa. Nggak apa-apa kan, fastabiqul khairat. Jangan kau balik dalam urusan dunia. Dia punya rumah besar, punya mobil, punya motor. Enak sekali hidupnya. Jangan terbalik itu, nanti bukan syukur jadinya, jadi malah kufur. Giliran orang-orang yang masalah dunia, masalah urusan agama, kamu lihat orang yang di bawah. Allah masih juz 1 santai juga, saya lah biasa aja. Mas saya udah juz 2 di juz 1 santai aja. Itu kebalik itu. Mana tadi? Sedikit lagi. Bal tadfa'uhum akan dafa'a, dafa'u itu artinya apa? Mendorong. Akan tetapi mendorong mereka, tetapi mendorong mereka limazidi, untuk giat atau untuk bertambah, minal amali, dari beramal, watawaddu'i, dan semakin tawaddu, wal ibadati, dan semakin taat tekun beribadah. Apa tadi definisi syukur? Asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada dan menarik nikmat yang belum ada. Kamu udah ngapal 1 juz, kamu jaga, jangan malah kamu hilangkan. Ngapal 2 juz, kamu jaga. Ngapal 3 juz, kamu jaga. Ngapal 30 juz, kamu jaga sampai mati. Itu namanya syukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu syukur maka Allah akan tambah, tapi kalau kamu kufur maka Allah akan azab. Syukur dijadikan santri. Jangan malah kau anggap pesantren ini penjara suci. Itu enggak syukur kau. Biasa kan kadang santri itu liburan 1 hari mau masuk pondok buat status. Sekarang waktunya off, waktunya masuk penjara suci. Jangan seakan-akan kamu anggap pesantren itu penjara. Enggak, pesantren ini pusat pendidikan untuk belajar ilmu agama, untuk mengenal Allah. Jangan malah kau anggap penjara suci. Enggak syukur kau nanti. Mafhum? Nopal, baca pal. Baca Al-Faslu As-Sani. Enggak.
Khidmatud dini al-mas'uliyatu, halaman 21. Khidmatud dini, khidmat itu isim nakira, bergandengkan dengan, disandarkan dengan isim ma'rifat, maka menjadi ma'rifat juga dia. Begitu kan Fit? Isim nakira kalau gandeng sama isim ma'rifat menjadi ma'rifat, namanya ma'rifat nakira. Isim nakira menjadi ma'rifat. Kitabul Ustadi menjadi ma'rifat kitabnya itu. Baca Khidmatuddin. Loh, halaman 21. Enggak apa-apa, kayak gitu baca kitab, kaku-kaku mulutnya. Artikan. Belajar mengartikan. Khidmatuddin, apa artinya? Ya, pelayan agama. Terus mas'uliyah, bertanggung jawab. Terus ij'al. Ij'al. Jadikanlah. Terus Sebagai di dalam menolong agama. Apa? Kana nafi'an fi masjidika. Kana? Kok kana sih? Kun. Kana yakunu kun. Kun. Nafi'an fi masjidika. Apa kun? Kun fayakun. Jadilah. Orang yang bermanfaat di masjid. Masjidmu. Kemarin kamu pulang manfaat nggak di masjidmu? Ya salah satunya ya kamu jadi imam, ya kan? Atau kamu nyapu masjid, ya itu manfaat. Atau jangan-jangan kemarin kamu pulang nggak pernah sholat di masjid? Kau imamnya kan? Ya kan? Ya enggak? Terus bersihkan masjid dan wangikanlah masjid. Masahifahu, rapikanlah mushafnya, maksudnya Al-Quran yang dalam masjid. Kanamu. Kalau kana itu panjang dia kanya, kana itu kan sambung ka sama nun itu. Fi madroh. Apa fi madroh? Kenapa kamu baca madrasati? Udah cocok itu. Aku tanya kamu kenapa baca madrasati, kenapa enggak baca tatu? Mana huruf jer? Fi itu artinya apa? Di. Udah pintar berarti kau baca kitab. Ya, cukup. Besok baca lagi sebelum belajar. Biar latihan belajar baca kitab. Udah minta kan? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.